Dengan sukacita di hati.
Kudus, kami tahu Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Sekarang berkenanlah Engkau berbicara kepada setiap kami. Kami yakin firman-Mu menjadi berkat yang luar biasa untuk kami. Oleh karena itu Tuhan, kami menyediakan hati kami untuk menerima taburan benih kehangatan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu yang menuntun kehidupan kami menjadi baik dan berkenan. Berbicaralah Tuhan, kami telah siap mendengar sabda firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, judulnya nampaknya sedikit asing ya buat kita ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah usia dan hidup penuh dengan kesederhanaan. Tetapi kita mau belajar karena apa? Kekristenan itu bertumbuh berkembang. Setiap hari itu ada kemajuan, ada perubahan, ada hal-hal yang baru. Kita wajib juga mengikuti. Judulnya adalah predestinasi dan free will tidak bertentangan. Apa rahasianya? Saya sudah berusaha untuk nanti bisa menerangkan dengan bahasa yang sederhana sehingga kita semuanya itu bisa paham yang dimaksud predestinasi itu apa, yang disebut free will itu apa. Dan semua sesungguhnya itu ada di dalam Alkitab, tersirat, bukan tersurat ya, tersirat ada di dalam Alkitab. Nah Bapak Ibu, ada banyak orang pinter, orang Kristen ya. Orang-orang pinter ini suka baca Alkitab, suka belajar Alkitab. Tujuannya jelas sesuatu yang baik. Mereka kepingin mengerti lebih benar, menggali lebih dalam tentang isi hati Tuhan ini. Nah Bapak Ibu, ketika mereka belajar, kemudian muncul satu ungkapan, pengakuan dari banyak orang. Mereka ngomong begini, semakin Alkitab tak baca loh, semakin tak pelajari loh, aku tidak semakin ngerti semua. Semakin aku belajar banyak, semakin banyak pertanyaan yang muncul di pikiran saya. Artinya mereka semakin mengakui bahwa menjangkau pikiran Allah itu begitu sulit. Padahal mereka kepingin ya, mereka kepingin mengerti isi hati Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita lihat lebih dulu ya, yang dimaksud dengan predestinasi itu apa? Ya, nanti tak tunjukkan ayat predestinasi itu ada. Sehingga para cendekiawan Kristen ini tadi memunculkan teologi baru. Teologi bisa Alkitabiah, bisa tidak. Ikuti yang Alkitabiah, yang tidak usah. Tetapi yang hari ini saya ingin pastikan kepada Bapak Ibu sekalian ya, munculnya teologi baru dan lain sebagainya, jangan membuat kita minder ya. Jangan membuat kita merasa kita ketinggalan. Terus saudara kaitkan, nek aku ndak ngerti seperti itu besok selamat ndak? Tidak ada urusannya dengan keselamatan ya. Ini cuma tambahan wacana, tambahan pengetahuan ya. Sebab apa? Besok kita sudah di surga, teologi baru itu mesti muncul dewek-dewek lagi. Begitu loh. Kenapa? Karena ada perubahan, ada pertumbuhan, ada perkembangan. Biarin aja. Tidak ada pengaruhnya
dengan keselamatan. Tapi kalau kita bisa tahu ya, kita kelihatan ya, tidak ketinggalan begitu loh. Ya, Bapak Ibu. Sekarang kita tahu lebih dulu. Predestinasi itu apa toh? Yang banyak diceritakan pendeta-pendeta yang keren-keren itu tadi, itu adalah doktrin teologi yang bilang begini, bahwa Tuhan itu telah menentukan segala sesuatu yang terjadi di dalam alam semesta ini. Sehingga orang bilang, loh kalau begitu kan sudah ditakdirkan. Termasuk nasib manusia, siapa yang akan selamat dan yang tidak diselamatkan, itu sudah ditentukan. Ya, itu predestinasi. Ya, ayat-ayatnya banyak. Nah, kemudian di dalam Alkitab sendiri, manusia itu diberi kehendak bebas. Yang bahasa kerennya itu, kalau orang khotbah biar kelihatan keren itu mesti diselipi dengan bahasa Inggris. Ya, mereka bilang free will, ya, kehendak bebas, yaitu kehendak bebas yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada semua manusia, untuk manusia bisa memilih mentaati perintah Tuhan atau nolak. Ya, mentaati perintah Tuhan atau nolak, itu yang disebut free will. Contohnya adalah ketika Allah berfirman kepada Adam dan Hawa, ya, buah di tengah-tengah taman, di pohon di tengah taman itu jangan kamu makan. Kalau kamu makan, kamu mati. Nah, sudah dikasih perintah. Tetapi dengan free will ini tadi, Adam dan Hawa memilih apa? Menolak perintah Tuhan. Mereka memakan. Nah, sakarepmu. Tuhan menghormati manusia dengan free will tadi. Sing penting wis tak omongi, ya. Itu jangan urusan mbok makan, resiko ditanggung penumpang, ya. Urusanmu, ya. Tuhan tetap menghargai. Nah, Bapak Ibu, predestinasi tadi bilangnya segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan, termasuk keselamatan manusia. Baik yang diselamatkan atau yang tidak diselamatkan sudah dipilih, sudah ditentukan. Ya, salah satunya ayat itu adalah ketika Tuhan Yesus ngomong, "Hai engkau yang melakukan ketika aku lapar, ya, kamu kasih aku makan, ketika aku haus, kamu kasih aku minum," itu dijadikan apa? Domba di sebelah kananku, ya. Yang tidak melakukan adalah domba sebelah, kambing sebelah kiri, ya. Yang di sebelah kanan diselamatkan, ya. Sejak dunia dijadikan. Nah, ini salah satunya, ya. Predestinasi sudah ditentukan. Nah, Bapak Ibu, kemudian muncul pertanyaan gara-gara baca kakean itu, ya, mumet sendiri manusia, ya. Mereka muncul pertanyaan. Mereka sudah ngerti Tuhan ini adalah Maha Kuasa. Wong dia adalah Sang Pencipta, ya. Oleh karena dia dalam wujud roh adalah Tuhan yang bisa maha hadir, ya. Di mana saja dia bisa hadir. Tidak bisa dipengaruhi dengan ruang dan waktu, ya. Kemudian dia juga adalah Allah yang maha tahu. Apa yang bakal terjadi tahu. Termasuk ketika Anda berdoa, Tuhan ngajari ngomong apa? Wes doa rasa dowo-dowo, ya. Ya, sebelum sampeyan doa, aku tahu apa yang kamu mau, ya. Ya, gak usah dowo-dowo. Nah, manusia yang pinter ini tadi selalu munculkan pertanyaan. Loh, lek Tuhan memang tahu, lek ngono ora usah berdoa. Lah, ya lah. Betul enggak? Megene loh manusia ini, ya. Ya, manusia ini megene, ya. Loh, lek memangnya Tuhan sudah tahu, gak usah berdoa, ya toh. Wes karek ngomong, wes
Sampean wis roh. Masih ya. Ya. Demikian pula ketika predestinasi mulai diperkenalkan oleh para cendekiawan Kristen itu tadi, bahwa Tuhan ini sudah menentukan segala sesuatu yang terjadi di dalam alam semesta, yang selamat sudah ditentukan, yang tidak selamat sudah ditentukan. Orang Kristen ngomong lho lek ngono saenake ae gitu. Ya, aku berjuang gini-gini juga gak mengubah keadaan. Mereka itu ngomong seperti itu. Ya, ini yang dijadikan bahan diskusi oleh mereka. Pertanyaannya, salah satunya adalah, jika Tuhan memberi kehendak bebas kepada manusia, bagaimana bisa segala sesuatu itu menjadi bagian rencana Allah? Maksudnya manusia ini tadi, loh kalau kehendak bebas ada di manusia, manusia yang nentokne toh. Ya, wong manusia yang berbuat kok. Kok bisa dikatakan semua ini adalah rencana daripada Tuhan. Kalau sudah terjadi apa-apa, ya, kejadian apa-apa, musibah atau apa-apa, ya, biasanya sing nasihati ngomong, iki wis rencana Gusti Allah, kan gitu ya. Nah, selalu ngomong seperti itu, ya. Termasuk sing digondol perempuan yang bertobat tadi. Ya. Istilahnya yang bertobat ya. Nah, ini tadi ya, selalu ngomong seperti itu. Atau pertanyaan satunya lagi bilang begini, jika segala sesuatu menjadi bagian daripada rencana Tuhan, bagaimana bisa manusia mempunyai kehendak bebas? Kan wes mbok tentokne Gusti Allah, kan gitu ya. Nah, terus kehendak bebas itu buat apa? Begitu loh. Nah, apakah ini bertentangan? Ternyata setelah saya pelajari, ya, saya menemukan jawabannya tidak bertentangan. Karena apa? Di dalam Alkitab ini ada rahasianya. Tuhan memang ngasih kehendak bebas buat kita. Buktinya apa? Adam dan Hawa itu tadi. Iya, kehendak bebas tetap dihormati. Gak apa-apa, lakukan, silakan. Tetapi predestinasi ternyata sebagai bagian milik Tuhan, itu juga Tuhan jalankan, Tuhan punya. Oleh karena itu orang Kristen punya satu keyakinan bahwa rencana Tuhan tidak pernah gagal. Nah, rahasianya apa? Ternyata rahasianya adalah di dalam hidup manusia siapa saja, ya, itu ada intervensi Tuhan. Ya, ada intervensi Tuhan. Situ melakukan kehendak bebas, silahkan. Ya, tetap tak hormati. Karena manusia diciptakan oleh Tuhan, bukan dijadikan robot. Ya, kamu punya pikiran. Ya, kamu punya niat, sembarang bertindak, sembarang. Terserah. Ya, yang penting sudah dikasih rambu-rambu, yaitu firman Tuhan. Ya, tetapi aku, kata Tuhan sebagai Allah, aku juga punya kewenangan untuk menentukan, ya, mendatangkan kebaikan buat umat ciptaanku ini tadi. Bertentangan? Tidak. Sekarang kita lihat Roma pasal 8 ayat 28 sampai 30. Bapak Ibu, ini seringkali dikhotbahkan, tetapi penafsirannya menurut saya agak keliru, ya. Agak keliru. Tidak semua orang Kristen akan mengalami Roma 8:28. Tidak, ya. Tapi orang-orang istimewa yang ada di dalam hati Tuhan, di mana Tuhan nganggap orang ini penting buat dia, karena Tuhan punya rencana terhadap orang ini, itu baru terjadi, ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, saudara, Anda mengasihi ya, tetapi apakah Allah punya rencana secara khusus di dalam hidup kita? Belum karuan.
Coba sekarang masukkan ya nama Abraham di situ. Nah, ya di dalam ayat 28 itu masuk nama Abraham. Ya, masukkan nama Abraham. Oh, Abraham dimasukkan di situ. Tuhan punya rencana enggak dengan Abraham? Punya rencana. Oleh karena Tuhan punya rencana terhadap Abraham, akibatnya apa? Tuhan banyak intervensi di dalam hidup Abraham. Walaupun Abraham punya kehendak bebas, ngomong sama Firaun, "Rojo, perempuan ini dulurku." Padahal siapa? Istrinya. Rojo langsung hatinya berbunga-bunga, ya dah? Oke, bagus. Saya ambil jadi istri. Mulai hari ini saya manggil sampean Kohde, kan begitu. Betul? Betul ya? Ya. Abraham gimana? Tolah-toleh Abraham. Loh, ini apa ini? Bojoku dijupuk Firaun. Betul. Bojoku dijupuk Firaun. Ya. Nah, setelah bojonya diambil Firaun, Kejadian 12 ayat 10 sampai 20 saya bacakan. Ya. Ayat 10 sampai 20 Kejadian 12. Judulnya Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sareh istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apalagi orang Mesir melihat Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, 'Itu istrinya.' Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abram masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa Firaun melihat Sareh, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki, dan perempuan keledai betina, dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sareh istri Abram itu. Lalu Firaun memanggil Abram serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu? Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah." Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Bapak Ibu, lihat. Sebetulnya yang salah siapa? Abraham yang salah. Gara-gara Abraham takut dibunuh karena Sarah ini cantik, maka Sarah disuruh ngomong, memang saudaranya, tetapi ini kan istrinya dia. Nah, kadung diambil sama Firaun, kadung dikei bondo dunyo, Bapak Ibu, ya. Mau dijaluk ya isi, kan gitu, ya. Akhirnya apa? Disuruh pergi, tapi Firaun ngomong, "Lah yo Kode sampean kok gak ngomong nek iki bojomu," gitu loh. Ya. Kowe kok ngomong iki adikmu, ya toh. Ya. Nah, pasti terjadi dialog toh antara Firaun dengan Tuhan. Tuhan, sing ngomong DE. Loh kok iso sing salah aku? Nah itu tadi loh ya. Kepada orang yang dikasih oleh Tuhan, yang Tuhan punya rencana, Tuhan ngomong, "Pokoknya balik no." Wis. Ngerti Bapak Ibu? Ya. Kita balik kepada Roma 8 tadi, ya. Jadi kadang ya
muncul pendapat saya, kadang iki Tuhan iki lek mbelani orang yang dicintai, bahasa Ibraninya mbocengli Tuhan iki ya Tuhan iki mbocengli. Ya, sing salah Abraham, sing diseneni Firaun, ya. Nanti diulangi lagi, dia masuk di Gerar, ya, di Abimelek, dibaleni lagi, tetap ngomong, iki dulurku. Lah rojo ini kan kolektor perempuan cantik, toh. Begitu ada yang cantik, ambil, begitulah Bapak Ibu. Loh, Tuhannya ngamuk lagi. Iki bojone Nabi, balekno. Le oga kamu semua tak seisi istana tak hukum. Loh, Abimelek yang mesti takut toh sama Tuhan, ya. Ternyata apa? Tuhan intervensi dalam hidup Abraham. Salahnya Abraham dibaleknya jadi bener, Bapak Ibu, ya. Oleh karena itu saya juga nasihati, sampeyan dengar Abraham salah dibenerne, sampeyan ojo melok-melok, ya. Ya, jangan melok-melok, ya. Khawatirnya apa? Ya kalau cintanya Tuhan kepada Abraham itu sama dengan saudara, lek ndak. Ya. Saudara melok-melok, Tuhan ngomong, rasakno, ya. Ya. Hati-hati, ya. Hati-hati, ya. Makanya itu saya ndak setuju dengan khotbahnya banyak pendeta, seakan-akan ayat pasal Roma pasal 8 ayat 28 itu Anda bisa nikmati. Ndak. Bacanen. Ya, saya ulang. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Abraham mengasihi Dia, saudara mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil. Ya, terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jelas Abraham, sampean belum tentu. Ya. Abraham diperintah, contoh. Abraham diperintah, Abraham tinggalkan negeri nenek moyangmu menuju kepada negeri yang nanti tak tunjukkan. Dia tidak tahu negerinya. Abraham berangkat enggak? Berangkat. Berarti Abraham percaya kepada Tuhan, betul ya? Ada persekutuan, ya. Rebo jam 10, ya. Nggone Bu Guntoro, tempatnya sudah tahu, ya ta? Sebentar lagi musim udan, ya ta? Lek mendung terus dibel. Bu sampe gak teko, udan. Ya, ngerti ya Bapak Ibu ya. Cintane ora padha, ya. Abraham tidak tahu negerinya, dia tetap berangkat. Udan atau panas tetap berangkat. Jemaat di sini mergo mendung, ora sida budal lho. Ora sida budal lho. Iya. Nah, Saudara, enggak sama. Ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Nah, ini predestinasi. Dari semula. Mereka juga ditentukannya. Lah, ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Nah, ini tadi, ditentukan, dipilih, dibenerne, salah dibenerne, diberkati, ya, wes keleru malah oleh bondo donya, gitu, malah dimuliakan, ya. Keturunan Abraham jadi berkat semua orang dalam jati diri Yesus Kristus Tuhan kita. Tidak bertentangan predestinasi dengan kehendak bebasnya kita. Sebab apa? Di tengah-tengah hidup manusia itu tadi ternyata Allah yang Maha Kuasa berkuasa mengintervensi siapapun yang Dia mau. Nah, Bapak Ibu, orang Kristen kalau dikasih contoh sitok mesti ndak terima. Ya. Wong turunannya Abraham, ya. Abraham salah harus 2 kali, ya. Kejadian seperti diambil Firaun itu mesti 2 kali. Yang satunya diambil sama Abimelek, ya. Makanya orang Kristen
Salah tidak mungkin satu kali, salah dua kali, ketiga baru bertobat, gitu loh ya. Ya, nyontoh mesti ya. Yang berikutnya, kita lihat Daud. Daud dipilih sama Tuhan, ya, ada di dalam rencana Allah. Kenapa? Karena nanti lewat Daud akan lahir Yesus anak Daud. Ya, wah sama Tuhan, Daud mesti dijogo ini, ya. Padahal Daud musuhnya banyak enggak? Banyak. Salah satu musuh yang paling berat siapa? Saul. Saul di samping rojo juga morotuwo. Ya. Berapa kali ya Saul mau bunuh Daud? Kita lihat sekarang intervensinya Tuhan. 1 Samuel 19. 1 Samuel 19. Saya bacakan ayatnya 19 sampai 24. Nah, judul bacaannya jangan lupa dibaca ya. Daud melarikan diri karena Saul menyerang dia kembali. Ya. Bacaannya begini. Ayat 19 sampai 24. Ketika diberitahukan kepada Saul demikian, ketahuilah Daud ada di Nayot dekat Rama. Maka Saul mengirim orang-orang suruhan untuk mengambil Daud. Tetapi orang-orang ini melihat sekumpulan nabi kepenuhan. Maksudnya apa? Kepenuhan Roh Kudus ini ya. Orang yang kepenuhan Roh Kudus artinya hidupnya 100% dikuasai oleh Roh Kudus. Terserah hari itu Roh Kudus mau menjadikan dia apa, orang ini tidak bisa menolak, ya. Melihat sekumpulan nabi kepenuhan dengan dikepalai oleh Samuel dan Roh Allah hingga pada orang-orang suruhan Saul, sehingga mereka pun kepenuhan seperti nabi. Tujuannya Saul ngirim orang suruhan itu untuk mengambil Daud, nangkep Daud. Tujuannya mau diapakan? Mau dibunuh Daud. Lanjut. Lalu hal itu diberitahukan kepada Saul. Ia mengirim orang-orang suruhan yang lain, rombongan yang kedua. Tetapi orang-orang itu pun juga kepenuhan seperti nabi. Saul mengirim sekali lagi orang-orang suruhan, rombongan ketiga. Rombongan yang ketiga dan orang-orang ini pun juga kepenuhan. Lalu ia sendiri pergi ke Rama. Sesampainya ke dekat perigi besar yang di Seku, bertanyalah ia, katanya, di mana Samuel dan Daud? Jawab orang, ada di Nayot dekat Rama. Lalu pergilah ia ke sana, ke Nayot dekat Rama, dan pada dia pun hinggaplah Roh Allah. Dan selama ia melanjutkan perjalanannya, ia kepenuhan seperti nabi, hingga ia sampai ke Nayot dekat Rama. Ia pun menanggalkan pakaiannya dan ia pun juga kepenuhan di depan Samuel. Ia rebah terhantar dengan telanjang sehari-harian dan semalam-malaman itu. Itulah sebabnya orang berkata, apakah juga Saul termasuk golongan nabi? Bapak Ibu, lihat bagaimana Tuhan melindungi Daud. Ada intervensi dalam hidup Daud yang mau ditangkap, tujuannya mau dibunuh oleh Saul. Oleh Tuhan, suruhan 3 rombongan tadi dibuat kepenuhan oleh Roh Tuhan, oleh Roh Allah. Termasuk Saul berangkat sendiri juga kepenuhan. Artinya apa? Saul dan rombongan itu sepenuhnya dikuasai oleh kehendak Allah. Dicegah untuk tidak bisa berbuat jahat, untuk menangkap atau membunuh Daud. Sebab apa? Daud adalah orang yang dicintai dan Tuhan punya rencana atas hidup Daud. Bapak Ibu, yang satunya lagi, ya, satunya lagi. Saya kasih contoh Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus, jangan lupa dia adalah 100% manusia dan
100% Allah. Kita bicara dari sisi 100% manusianya, yang bisa ditangkap, yang bisa disalibkan, yang bisa dibunuh. Ya, lihat apa yang terjadi. Matius pasal yang kedua ayat 13 sampai dengan 15. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Nah, Bapak Ibu lihat, lewat kehidupan Tuhan Yesus pun, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha tahu, Allah yang maha hadir, itu mengintervensi di dalam hidup Tuhan Yesus. Karena Herodes hendak membunuh, maka malaikat Tuhan minta kepada Yusuf membawa anak itu, yaitu bayi Tuhan Yesus, bersama Bunda Maria, pergi menyingkir ke Mesir sampai dengan Tuhan berfirman, sampai dengan Herodes mati. Lihat yang istimewa. Berangkat ke sana, ke luar negeri ini, biasanya butuh apa? Butuh paspor. Butuh apa lagi? Butuh sangu. Betul ya? Tuhan mengintervensi. Siapa? Orang Majus. Ya, rombongan datang menyembah, sujud menyembah sambil apa? Buka peti persembahan yang sudah dipersiapkan dari negerinya jauh-jauh tadi, dibuka. Isinya adalah emas, kemenyan, mur. Jadi begitu berangkat tadi, sebelum berangkat Tuhan Yesus sudah menyiapkan sangu. Emasnya ini dibawa sak gram, sak juta 300 bawa. Ya. Dikasih banyak ini, sebab apa? Orang biasa berlibur berapa hari? Ya paling 10, 2 minggu. Ini ndak. Ojo mulih lek go ngaku ngomong gitu loh ya. Sebab apa? Ngenteni Herodes mati. Berarti sangune harus banyak. Ya, sangune harus banyak. Nah, inilah salah satunya bentuk intervensi Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga menyimpulkan buat kita, kehendak bebas silakan Anda jalan-jalan, sudah tidak apa-apa. Jalan. Saul mau bunuhan wes. Ya, bawa pasukan, bawa. Tuhan yang punya predestinasi cuma ngomong, jajale iso ndak gagal nih rencana saya, gitu loh. Iya. Kenapa? Karena saya sudah menentukan akhirnya harus ke sana. Daud harus tetap hidup karena nanti dari Daud lahir Yesus, anak Daud. Mau bunuh Yesus, bayi Yesus, silakan. Silakan mau bunuh. Coba bisa tidak? Kenapa? Karena ternyata predestinasi dan free will tetap tidak bisa bertentangan. Karena apa? Di tengah-tengah kehidupan umat manusia sebagai ciptaannya, Tuhan yang Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Hadir punya kuasa untuk mengintervensi hidup setiap umat yang dicintai oleh Dia. Semoga kita semuanya adalah orang yang dicintai oleh Tuhan, dan kita boleh menikmati
firman Tuhan yang luar biasa ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Beri kemuliaan buat nama Tuhan. Amin. Tuhan, Bapak Ibu, dipanggil itu ada dipanggil menjadi hamba Tuhan, ada dipanggil menjadi jemaat Tuhan, ada dipanggil menjadi pendeta, ada dipanggil menjadi penginjil. Tapi kalau dipanggil karena Tuhan, apa janjinya tadi? Pasti apa? Dilengkapi. Kalau Bapak Ibu dipanggil menjadi jemaat, jadilah jemaat yang baik. Pasti kalau kita menjadi jemaat yang baik, ada kesalahan, ada kekeliruan di dalam langkah kita. Ada apa janji Tuhan? Ada intervensi Tuhan. Itu saudara. Ya, artinya apa? Tuhan pasti bela kita. Pasti Tuhan bela kita. Ya, pasti ya Tuhan bela kita. Makanya jadilah jemaat yang baik dan benar, menuju benar. Itu Bapak Ibu. Apapun kesulitanmu, apapun masalahmu, apapun pergumulanmu, kalau Tuhan intervensi, saudara tetap menang. Intervensi Tuhan itu dahsyat loh Bapak Ibu. Dahsyat intervensi Tuhan itu. Di luar kemampuanmu, di luar kepintaranmu, di luar hartamu. Kalau Tuhan intervensi, tidak ada kata mustahil. Ya, tidak ada kata mustahil. Makanya jadi jemaat sing nurut karo. Kalau dipanggil menjadi pelayan, jadilah pelayan yang baik menurut Tuhan. Lek dipanggil menjadi gembala, jadilah gembala yang baik menurut Tuhan. Saya hari Sabtu itu mendatangi 2 pasien, saudara. 2 pasien ini terlentang, dua ini terlentang, umurnya di atas 80 sudah. 89 sama 85 sudah terlentang, saudara. Nah, tapi Budola ini bosnya Budola. Bosnya Budola yang sakit ini, mamanya yang sakit. Ya, Bapak Ibu saya kerjakan di sana, saya berdoa sama istri saya berdua. Ya, saya kerjakan, saya berdoa. Bosnya belum tergerak untuk datang. Tapi ngeterno Budola ibadah. Budola diterno ibadah karo bosnya wedok. Naik motor loh, padahal ada mobil 2. Diterno Pak ada motor loh Budola. Itu loh upahnya, biarpun bukan ke saya, tapi ke Budola, saudara. Karena yang punya inisiatif Pak Doano, Pak Besuyo, Pak Doano, saudara. Jadi nanti kalau Tuhan izinkan pulang dari sini, saya mampir lagi. Karena sakit apa mau kabel, ya. Padahal pendetanya ya mau kabel, tapi nggak muntah, member dong. Member dong. Iku salah dewe. Saya ini habis makan sayur asem, terus minta kopi. Terus dikandani, mana sayur asem loh, ojo jaluk kopi. Kalau kamu buka, tapi yang terjadi bergolak di sini, saudara. Bergolak akhirnya. Ya, tadi mau berangkat itu masih, tapi setelah tak minumi obat dari Pak Lipo, waras, saudara. Sampai saat ini berhenti, ya. Jadi minimal tubuh saya ada fungsi, nanti bisa mampir untuk mendoakan orang sakit. Ya, mendoakan orang sakit. Jadi memang saya di rumah juga ada pelayanan tetap, saudara. Setiap 1 minggu sekali datang ke rumah, itu orang sakit stroke. Saya doakan.
sekarang sudah cuman karena jauh aja, kalau dekat aja ke gereja karena jauh. Dan saya belikan juga obat yang dari Pak Jim gitu. Tak doano, tak kasih obat 2, 1 untuk otot, 1 untuk apa? Dengkul itu lutut. Saya belikan 2. Karena itu di kampung saya ingin meninggikan nama Tuhan itu supaya luar biasa. Ya. Dan lagi kalau setelah saya doakan pulang dari rumah saya mesti tak sangoni. Pasti saya kenapa? Ya ini amanah kepada Tuhan, saudara. Ya saya kerjakan dengan baik. Ya, saya kerjakan dengan baik. Kalau untuk ukuran daging, karena untungnya kok. Tapi saya untungnya nanti saya pasti minta jadi gembala itu gembala yang diperkenan Tuhan. Gembala yang menyenangkan hati Tuhan. Ada upahnya kepada siapa loh saudara? Ini ada rentetannya tadi saudara. Itu upah itu bisa turun ke anak, bisa turun ke cucu. Anak-anak dipelihara Tuhan, cucu dikai pinter kalau Tuhan. Cucu saya 2 ini pinter-pinter. Ya, itu upah untuk melayani Tuhan itu pasti ada. Firman Tuhan tadi ini tadi loh saudara ya. Kalau kita dipanggil jadi jemaat, ya jemaat yang baik dan benar. Jadi pendeta, ya pendeta yang baik dan benar. Jadi gembala, ya gembala yang baik dan benar. Sing penting ojo mbujukan. Wong Kristen ojo mbujukan. Es, ya. Kalau pengen diberkati, jadilah berkat yang luar biasa. Ya, seperti Daud, seperti siapa? Abraham, terus ya gitu. Ono upaya kok saudara. Saya percayalah. Siapa? Bu Yanti ada upahnya kok seperti Bu Yanti. Kemarin persekutuan di rumahnya Bu Yanti itu meriah. Didekno bakso, terus dikei kotak, terus ono jajuan, wes macam-macam jajane. Bu Yanti itu apa? Pengen nyenang hati Tuhan. Saya percaya ada upah dari Bu Yanti untuk Bu Yanti besok, saudara. Ya, sampai bakso ini dilewati gerobak ke sampah, campur-campur lah. Apa sih makan tetap sehat kok ya? Sehat ya? Ya, sehat ya yang makan bakso kemarin ya. Luar biasa. Ya Bapak Ibu, ayo ibu-ibu terutama kalau ada rekan-rekan kita yang lemah ajaan yang KTP. Ya, saya nggak tahu yang gereja sih mundur ajaan Rene biar mendapat spirit dari firman Tuhan. Ya, mendapat berkat dari firman Tuhan. Pasti diubah oleh Tuhan. Pasti itu janji Tuhan. Uang itu lagi disenangi Tuhan, apalagi Tuhan sudah intervensi. Seperti firman tadi loh saudara. Pasti Tuhan ada pembelaan dalam hidup kita. Dibela uripmu, dibela rumah tanggamu, dibela pekerjaanmu, dibela usahamu, dibela dodolan. Ngomong dodolan kok aku gak ketok buah ya. Buastro ya. Nggak tahu. Ngomong dodolan baru gak ketok buastro. Mana ya? Musik parani ya, iya. Ya. Tadi saya enggak begitu ngomong dodolan, pasti diintervensi Tuhan dodolanmu. Dikai laris bunuh Jopatir peyekmu dadi terkenal sak Surabaya. Ya, wis dadi terkenal. Kok lek wis terkenal aja lali Tuhan. Aja lali pendetoe. Sering kayak apa peyeke. Guyon lek temenan yo gak apa-apa. Ya. Terima kasih Pak Roni sudah memberkati jemaat Tuhan yang ada di KTP.
sehingga kita pulang tidak dengan hati yang hampa, tetapi hati yang penuh dengan sukacita. Terhibur ya Bu, ya. Wis lali ya karo masalah ya. Wis eling karo Tuhan. Engko paling dibalekno karo Tuhan Bu. Engko lagi dibalekno trimon ya. Iya wis. Engko wis dibalekno trimon Bu. Ojo disia-sia ya. Sayang Bu siapa? Bu Flori maunya tak tawari Bu minggu Bu kalau Bu Harun datang Jumat mulai ya. Ini yang punya IKN. Ini yang punya IKN. Belum buatan. Jadi bukan di sana. Ya boleh ya. Kalau tadi bilang intervensi dari Pak Roni sama Pak intervensi itu apa? Campur tangan yang lebih tinggi sehingga bisa membalikkan segala sesuatu. Bukan cawe-cawe. Nah, itu campur tangan. Ya, gitu ya. Bolak-balik intervensi. Saya ngerti sekarang tahu ya. Cawe-cawenya Tuhan atau campur tangannya Tuhan kepada orang-orang yang dikasihi. Ya. Jadi intervensi itu Tuhan melo-melo. Direwangi Tuhan, dibelo Tuhan. Pasti ya. Tuhan itu membela pada kita semua yang ada pada siang hari ini. Terima kasih atas firman Tuhan, terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu semua. Terima kasih Bu Kuntoro yang sudah menyediakan tempat. Terima kasih sebentar makanannya yang akan kita nikmati ya. Tuhan yang mengembalikan berlipat kali.